Halo, saya. Hari ini kita akan membahas pasar kontrak pertama kali. Ada pertanyaan. Jika Anda hanya memiliki 100 juta rupiah di rekening, bagaimana Anda bisa melakukan transaksi sebesar 1 miliar rupiah? Jawabannya adalah jaminan, margin, sistem. Seperti Anda membayar uang muka untuk membeli rumah, tetapi Anda bisa melakukan transaksi besar-besaran dengan hanya membayar sebagian dari total transaksi. Namun, ini bukan hanya kelebihan. Anda bisa mengalami kerugian yang besar juga. Modal 100 juta rupiah Anda bisa hilang atau bahkan lebih besar lagi. Hari ini kita akan membahas konsep dasar kontrak, prinsip jaminan, dan sistem pembayaran, cut loss, yang sangat penting. Kontrak, dalam bahasa Inggris disebut futures, memiliki arti yang sederhana. Ini adalah janji untuk membeli atau menjual aset pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya, Anda membuat janji untuk membeli 500 pada harga 3.200 poin pada bulan Maret. Anda tidak membeli saham sekarang, tetapi hanya membuat janji untuk membelinya pada tanggal yang telah ditentukan. Perhatikan layar ini. Ini adalah kontrak S1 atau kontrak mini 500. Ini adalah kontrak untuk membeli atau menjual saham Amerika Serikat dengan harga yang telah ditentukan. Perbedaan utama antara kontrak dan saham adalah bahwa kontrak memungkinkan Anda untuk membeli atau menjual aset sebelum tanggal yang telah ditentukan. Contohnya, jika Anda yakin bahwa harga saham akan turun besok, Anda bisa menjual kontrak sekarang dan membelinya kembali pada harga yang lebih rendah. Ini adalah kelebihan kontrak, tetapi juga merupakan kelemahan. Anda bisa mengalami kerugian besar juga. Fitur yang paling penting dalam kontrak adalah jaminan, margin. Ini adalah uang yang Anda bayar kepada broker untuk memungkinkan Anda melakukan transaksi besar-besaran. Jaminan, margin, adalah uang yang Anda bayar kepada broker untuk memungkinkan Anda melakukan transaksi besar-besaran. Contohnya, jika Anda ingin melakukan transaksi sebesar 100 juta rupiah, Anda hanya perlu membayar 10 juta rupiah sebagai jaminan. Perhatikan layar ini. Ini adalah kontrak Nyimes CL1 untuk membeli atau menjual minyak. Anda hanya perlu membayar sebagian dari total transaksi sebagai jaminan. Ini adalah contoh dari leverage, menggunakan uang lain untuk melakukan transaksi. Anda hanya perlu membayar sebagian dari total transaksi, tetapi Anda bisa melakukan transaksi besar-besaran. Hasilnya, Anda bisa mengalami keuntungan besar, tetapi juga kerugian yang sama besar. Tanda peringatan 2. Pastikan Anda memahami aturan transaksi yang tepat di situs resmi https://www.cmegroup.com. Menggunakan leverage, menggunakan uang lain untuk melakukan transaksi, memiliki kelebihan apa? Anda bisa mengalami keuntungan besar dengan menggunakan uang yang sama. Contohnya, jika Anda melakukan transaksi S1 dan harga saham naik, Anda bisa mengalami keuntungan besar. Jika Anda membayar 100 juta rupiah sebagai jaminan, Anda bisa mengalami keuntungan sebesar 500 juta rupiah. Tetapi, jika Anda melakukan transaksi yang salah dan harga saham turun, Anda bisa mengalami kerugian besar. Jaminan 100 juta rupiah Anda bisa hilang, bahkan lebih besar lagi.
Ini adalah kunci. Leverage, menggunakan uang lain untuk melakukan transaksi, bisa mengalami keuntungan dan kerugian yang sama besar. Keuntungan kecil bisa menjadi kerugian besar. Oleh karena itu, kontrak sangat berisiko dan memerlukan keamanan modal yang cukup dan rencana pengelolaan kerugian yang baik. Sekarang, kita akan membahas bagian yang paling menakutkan dari kontrak, yaitu pembayaran, cut loss. Pembayaran, cut loss, adalah sistem yang memungkinkan broker untuk membatalkan transaksi Anda secara otomatis jika Anda mengalami kerugian yang besar. Broker akan terus memantau akun Anda. Jika Anda mengalami kerugian yang besar dan akun Anda tidak cukup untuk menutupi kerugian, broker akan membatalkan transaksi Anda secara otomatis untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Contoh kasus yang akan kita lihat hari ini adalah S1. Di layar ini, Anda telah memasang beberapa kontrak dengan modal awal 1 juta rupiah dan melakukan pembetulan naik. Namun, ketika pasar tiba-tiba turun, apa yang akan terjadi? Kerugian akan terus menumpuk. Saldo rekening Anda akan menurun dari 8 juta rupiah menjadi 6 juta rupiah dan kemudian menjadi 4 juta rupiah. Ketika Anda menerima sinyal untuk memotong kerugian dan menjual, tetapi perangkat lunak akan segera memaksa Anda untuk menjual semua posisi Anda. Tanda peringatan 2 ini adalah penyelesaian. Perangkat lunak tidak akan menghormati keputusan Anda dan tidak akan mempertimbangkan harga pemotongan yang Anda inginkan. Ini adalah alasan mengapa kontrak berjangka paling berbahaya. Kontrak berjangka memiliki sifat yang berbeda dari saham. Kontrak berjangka memiliki tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, sedangkan saham tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Perhatikan layar ini, S1. Juga memiliki tanggal jatuh tempo yang jatuh pada hari ketiga setiap akhir pekan. Setelah itu, kontrak akan berakhir dan Anda akan menerima pembayaran tunai atau pembayaran fisik. Bagaimana jika Anda ingin menjaga posisi Anda dalam jangka panjang? Anda dapat menggunakan strategi rollover. Strategi ini melibatkan menjual kontrak yang akan berakhir dan membeli kontrak baru yang lebih jauh ke depan untuk menjaga posisi Anda. Contoh, jika kontrak S1 pada bulan Maret akan berakhir, Anda dapat menjual kontrak Maret dan membeli kontrak Juni. Pembetulan naik atau turun Anda akan tetap sama, tetapi tanggal jatuh tempo kontrak yang Anda beli akan lebih jauh ke depan. Tanda peringatan 2 namun, perlu diingat bahwa harga kontrak Maret dan Juni mungkin berbeda. Misalnya, jika harga kontrak Maret adalah 3,2 juta rupiah, maka harga kontrak Juni mungkin adalah 3,21 juta rupiah. Ketika Anda melakukan rollover, Anda mungkin akan mengalami kerugian atau keuntungan tambahan karena perbedaan harga ini. Mari kita ringkas apa yang telah dipelajari hari ini. Kontrak berjangka adalah kontrak yang berjangka waktu dan Anda dapat melakukan transaksi dalam skala besar dengan menggunakan modal awal. Namun, kerugian juga dapat meningkat sebanding dengan modal awal. Yang paling berbahaya adalah penyelesaian. Perangkat lunak akan memaksa Anda untuk menjual posisi Anda tanpa mempertimbangkan keputusan Anda, dan tanggal jatuh tempo juga harus dipertimbangkan. Tanda peringatan 2 Anda dapat kehilangan modal awal Anda secara keseluruhan. Kerugian juga dapat melebihi modal awal Anda. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan yang cukup dan rencana manajemen modal yang baik sebelum melakukan transaksi kontrak berjangka.
Kursus ini adalah untuk tujuan pendidikan dan tidak mengajak Anda untuk melakukan investasi. Kursus ini tidak menjamin keuntungan dan Anda juga dapat mengalami kerugian 100. Anda sendiri yang bertanggung jawab atas setiap transaksi yang Anda lakukan. Kursus berikutnya akan membahas strategi dan jenis kontrak berjangka secara spesifik. Jika Anda menemukan kursus ini bermanfaat, silakan untuk melakukan subskripsi dan memberikan like.